Dalam rekaman video di dalam lubang tersebut menunjukkan Ryan masih hidup dan sadar. Tim penyelamat berusaha untuk memberikan oksigen, makanan, dan minuman kepada anak tersebut. Halo, Assalamualaikum sedulur KB. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di Jumanto Channel. Buat kamu lur yang sedang nontonin video ini, aku doakan selalu diberikan kesehatan, rezekinya semakin melimpah dan dimudahkan segala urusannya. Yang baru gabung, yuk bantu padamkan tombol subscribe di bawah ya. Berikan like jika kamu menyukai video semacam ini dan tinggalkan jejakmu di kolom komentar ya sedulur. Di video kali ini ada kisah tragis yang beberapa hari terakhir menggemparkan dunia, yaitu jatuhnya seorang anak bernama Ryan ke galian sumur di negara Maroko. Ryan terjebak di dalam sumur kering sedalam 32 meter selama 5 hari. Dan evakuasinya yang dilakukan besar-besaran pun menyita perhatian dunia. Bagaimana kronologinya dan evakuasinya berakhir seperti apa? Yuk tonton video ini sampai habis ya. Jadi pada awal bulan ini, 1 Februari, dunia dihebohkan dengan kisah seorang anak bernama Ryan Auram yang berusia 5 tahun yang jatuh ke dalam sumur kering sedalam 32 meter dan terjebak selama 5 hari. Jatuh ke sumur pada 1 Februari 2022 dan baru berhasil diangkat pada 5 Februari 2022. Kejadian malang tersebut terjadi di sebuah sumur kosong yang ada di desa terpencil Ihran yang ada di area pegunungan Rif, Provinsi Chefchaouen, negara Maroko. Kisah Ryan yang jadi tragedi dimulai saat Ryan kecil izin untuk pergi bermain di dekat rumahnya. Kemudian keluarga dari Ryan mengizinkan sang anak untuk bermain. Saat sedang bermain, Ryan kecil tak sengaja jatuh ke dalam sumur yang sempit dan sulit untuk dijangkau, yang sedang diperbaiki ayahnya. Ayahnya yang bernama Khalid Auram mengatakan kepada media lokal di hari berikutnya bahwa putranya telah jatuh ke lubang ketika saat itu ayahnya sekejap mengalihkan pandangan darinya. Ayahnya juga menambahkan kalau dia belum tidur sedikit pun saat memperbaiki sumur sampai dengan anaknya jatuh masuk ke dalam sumur. Pihak keluarga yang tahu bahwa anak tersebut jatuh ke dalam sumur langsung berusaha mengirimkan bantuan ke Ryan di dalam sumur. Salah seorang kerabat laki-laki Ryan mengaku pihak keluarga baru sadar hilangnya Ryan setelah mendengar tangisan anak tersebut dari sumur dengan kedalaman 32 meter atau 100 kaki tersebut. Mereka pun menurunkan telepon sebagai lampu dan kamera ke dalam lubang sumur untuk menemukannya. Dari dalam sumur terdengar rintihan minta tolong dari anak malang tersebut. Ryan menangis minta tolong agar mengangkatnya dari dalam sumur. Seluruh keluarga pergi mencarinya. Kemudian mereka menyadari bahwa dia jatuh ke dalam sumur. Ibunya masih berharap mereka akan mendapatkan anaknya keluar hidup-hidup. Tawaran menyelamatkan seorang anak bernama Ryan Auram itu tersiar ke penjuru negeri dengan ratusan orang yang berkumpul di sekitar mulut sumur dan banyak warga lainnya mengikuti drama penyelamatan secara daring. Dipimpin oleh Direktorat Perlindungan Sipil Maroko, operasi penyelamatan di kota kecil bagian utara Tomorot sekitar 100 km dari Chefchaouen dimulai pada Selasa malam 1 Februari 2022. Dalam rekaman video yang diambil pada Rabu, di dalam lubang tersebut menunjukkan Ryan masih hidup dan sadar, tapi sejak itu tak ada kabar lagi mengenai kondisinya. Tim penyelamat berusaha untuk memberikan oksigen, makanan, dan minuman kepada anak tersebut, tapi belum jelas apakah anak itu mampu mengkonsumsinya. Kandungan tanah dari campuran batu dan pasir membuat tim penyelamat khawatir akan bahayanya untuk memperlebar sumur karena kekhawatiran terjadi longsor. Sebaliknya, sebuah bulldozer digunakan untuk menggali di bagian sisi sumur. Tim penyelamat kemudian mulai menggalinya secara horizontal untuk mencapai posisi Ryan. Sejumlah orang bekerja sepanjang waktu menggunakan lampu tembak pada malam hari. Operasi ini harus dihentikan beberapa kali untuk memastikan dinding sumur aman dari reruntuhan dan tidak ada tanah yang masuk ke dalam sumur. Pipa besar juga digunakan untuk melindungi tim penyelamat dengan menyediakan jalur aman ke bagian poros. Sementara ratusan orang berkerumun untuk melihat proses evakuasi, melantunkan lagu rohani, berdoa bersama, hingga mengumandangkan takbir. Beberapa orang bahkan membuka tenda di dekat lokasi sebagai bentuk solidaritas dengan anak ini yang disayangi oleh warga Maroko dan dunia. Proses evakuasi dari Ryan ini pun berlangsung secara besar-besaran.
5 ekskavator yang dikerahkan ke lokasi mulai menggali sebidang tanah yang sejajar dengan sumur. Tim memutuskan untuk tidak menurunkan orang ke dalam sumur karena diameter sumur yang terlalu kecil. Sumur tersebut hanya memiliki diameter 45 cm saja dan terus menyempit ke bawah, yang tak mungkin untuk dilewati oleh orang dewasa. Jadi satu-satunya solusi untuk menyelamatkan Ryan adalah melakukan penggalian di lokasi sekitar sumur. Proses evakuasi Ryan pun menjadi viral di media sosial, bahkan tagar Save Ryan bertahan menjadi tagar Twitter paling atas pada Kamis 3 Februari 2022. Hingga tim sudah berhasil menggali lubang sama dengan kedalaman Ryan dan hanya tinggal menjangkau bocah malang tersebut. Pada Sabtu malam 5 Februari 2022, para penyelamat akhirnya membawa anak itu keluar dari lubang sumur. Tak ada keterangan yang diberikan pada saat itu mengenai kondisinya, melainkan sorak kegirangan para penyelamat saat bocah itu berhasil diselamatkan. Lagi-lagi di media sosial, orang-orang menggunakan hashtag Save Ryan yang menjadi trending di negara itu, termasuk di dunia, sebagai ekspresi kegembiraan. Tapi keadaannya langsung berubah menjadi kesedihan saat pengumuman kematiannya dikumandangkan. Takdir berkata lain. Setelah upaya evakuasi besar-besaran beberapa hari terakhir yang menyita perhatian dunia berujung kegagalan pada Sabtu 5 Februari 2022. Ryan yang terjebak di dalam sumur sedalam 32 meter selama 5 hari tidak berhasil dikeluarkan dalam keadaan hidup. Ryan akhirnya menghembuskan nafas terakhir meskipun telah dilakukan berbagai upaya menyelamatkannya. Sebuah pengumuman dari kerajaan Maroko tentang kematiannya disiarkan tak lama setelah ia diangkat dari lubang sumur. Kematian Ryan pun langsung menjadi kabar yang menghebohkan bagi seluruh dunia. Bahkan kerajaan Maroko memberikan ucapan bela sungkawa atas kematian Ryan. Yang mulia Raja Mohammed VI menelpon langsung ke orang tua Ryan untuk mengucapkan bela sungkawa. Jenazah Ryan telah dibawa ke rumah sakit militer di ibu kota Rabat. Pemakaman Ryan digelar pada Senin 7 Februari 2022 waktu setempat di desa tempat tinggalnya Ihran yang berada di area pegunungan Rif di negara Maroko. Kematian Ryan membuat dunia berduka. Sejumlah tokoh menyampaikan bela sungkawa atas kematiannya yang tragis. Pengguna Twitter kemudian mulai memberi penghormatan dan ekspresi kedukaan menggunakan hashtag yang sama. Keberanian Ryan akan tertanam dalam kenangan dan akan menginspirasi kami, kicau pesepak bola AC Milan, Ismail Benasir. Dan mungkin masih banyak lagi ucapan bela sungkawa dari berbagai pihak. Selanjutnya, pihak berwenang Maroko berencana mensurvei sumur-sumur yang terbengkalai dan ilegal di seluruh negeri. Inisiatif ini diambil setelah kasus Ryan meninggal dan memicu perhatian global. Untuk menghindari terulangnya tragedi Ryan, Menteri Perairan menginstruksikan Direktur Kantor Sumber Daya Air untuk melakukan survei penuh terhadap sumur yang terbengkalai. Sumur yang melanggar aturan akan dibuat aman dengan biaya dari orang yang menggalinya, serta diikuti dengan tindakan hukum yang sepadan. Setelah kematian Ryan, perdebatan di Maroko juga beralih ke masalah sumur yang tidak teratur. Tidak ada angka pasti yang tersedia soal sumur seperti itu, tetapi lebih dari 1.000 orang per tahun didenda karena pelanggaran terkait dengan pengeboran ilegal. Banyak penduduk pedesaan Maroko kesulitan mendapatkan akses ke air untuk minum dan irigasi, yang merupakan masalah yang diperburuk oleh kekeringan akut dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan tragedi kematian Ryan juga membuat Arab Saudi mengamankan ribuan sumur yang tidak lagi terpakai. Kementerian Lingkungan, Air dan Pertanian Saudi membuat mitigasi untuk mencegah kejadian serupa di negara tersebut. Saudi mengumumkan langkah-langkah mengamankan sumur-sumur terbengkalai yang tidak lagi terpakai di wilayahnya. Bahkan untuk memastikan keselamatan semua orang, kementerian mengisi dan membentengi sekitar 2.450 sumur yang tidak terpakai. Dan kementerian terus bekerja untuk mengisi sisa sumur-sumur kering yang masih terbuka. Kementerian Saudi juga menyerukan warga untuk melaporkan keberadaan sumur yang tidak aman atau tidak tertutup. Kasus Ryan memicu gelombang simpati di seluruh Maroko dan sekitarnya. Sekitar 1,7 miliar orang mengikuti cerita tersebut secara online. Menurut Observatory of Digital Public Opinion, Al-Fatihah untuk almarhum Ryan Auram membayangkan betapa mencekamnya berada di kedalaman sumur sendirian, membuatku merasakan kesedihan yang mendalam. Turut berduka cita sedalam-dalamnya. Terima kasih Lur sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.